Balik lagi nih part 2. Jadi ini udah sampai Keraton Surakarta, dimana kita harus nyeker untuk masuk ke aula ya, pendopo gitu ya. Nah ini katanya si menara ini adalah tempat pertemuan raja dengan Ratu Kidul. Kurang lebih begitu ceritanya. Ya lihat adem banget ya, gila. Kalau aku tinggal di sini kira-kira aku bakal menjadi seorang apa? Fun fact guys, jadi kemarin itu si yang tour guide-nya yang nganterin gue, tiba-tiba dia ngeliatin gue dan habis itu nggak lama dia matanya berkaca-kaca, kayak nangis, mau nangis ngeliat gue. Kata gue kenapa? Sedih kali ngeliat gue, kesian gitu. Ngakak. Mungkin dia berpikir kayak ada nih mbak-mbak jomblo yang ke keraton sendokiran gitu, yang lainnya sisanya pada berpasangan-pasangan atau alias family gitu ya kan. Kayak mungkin dia sedih, beliau sedih karena ngeliat gue sendokiran abis itu acak adut gitu. Emang ya biasa, namanya juga traveler. Abis itu kita naik KRL ke Jogja. Kita tunggu dulu, ini bawaan gue berat banget demi Allah, nggak bohong. Good morning, nggak tahu ini udah hari ke berapa, lu hitung sendiri deh. Gue udah nggak tahu lagi nih, ngeditnya udah mager-mager sebelum gue mager, jadi kayak ya udah. Ini panas banget cuy, kata gue, emang luar biasa kata gue. Ya tuh, nggak pernah bosan gue ke Candi Prambanan. Kan emang lagi centil-centilnya kata gue sama emang si manusia bocah ini. Ya, lihat, bergaya aja kerjanya. Gelap nggak ya? Gak tau. Gelap sih. Bagus banget cahayanya. Gila itu matahari mentereng, sementereng-menterengnya tuh, gila. Bersinar banget kayak masa depan gua. Ya, jadi kita udah sampai di sini. Ya, assalamualaikum dulu, assalamualaikum. Nah, habis itu barulah kita jalan-jalan. Kalau kalian tanya tujuan kamu ngapain ke Candi Prambanan, saya juga kagak tahu awalnya ya. Jadi pas sembahyang sebentar baru saya tahu tujuan saya ngapain. Karena beberapa hari 2 hari setelah kesini itu ada persembahyangan untuk umat Hindu, apa sih namanya, bentengan apa sih, nggak tahu, nah pokoknya itulah ya. Nah habis itu jadi kenapa disuruh kesini, karena di tempatnya si Candi Siwa di situ yang di tengah itu tuh yang ramai banget. Nah itu tuh ternyata bau ketek, bau ketek maksudnya apa? Berarti di situ energinya negatif. Entah ada orang yang melakukan hal apa di situ, saya tidak mengerti. Entah gue nggak ngerti sih, makanya gue juga nggak tahu. Gue nggak takut salah ya, daripada gue salah mendingan gue diem deh. Ini yang penting yang gue tahu aja. Jadi kalau batu itu ya namanya candi itu kan batu itu menyimpan energi sama kayak batu akik. Jadi kalau misalkan kalian ke candi, tolong tangannya jangan pegang-pegang. Kalau kamu bukan orang spiritual, jangan pegang-pegang. Diam aja, diam. Gak usah kepo. Lihat aja, lihat. Nah, habis itu kenapa? Karena mereka tuh gak suka dipegang, Kalau kalian bukan orang terpilih, jadi kayak jangan pegang-pegang. Udah, kamu pegang bagian yang kayak kalau ini candi naik tangga tuh ada itunya. Nah, kamu gak apa-apa kamu pegang. Karena kan takut jatuh kan. Nah, kalau arcanya kalau bisa jangan dipegang, guys. Nah ini contoh untuk aku berdoa ya, begitulah kira-kira. Nah ini udah selesai. Jadi kenapa candi itu bau ya, karena ada orang yang mungkin entah melecehkan pegang arca dengan sembrono atau apa ya, gue nggak ngerti ya. Atau mereka melakukan pesugihan, emang bisa, gue juga nggak tahu. Kayaknya feeling gue pas itu adalah pesugihan. Tapi emang bisa ya dibikin pesugihan? Bisa aja menurut gue ya, berdasarkan sepengetahuan sotoy-sotoyan gue nih. Nah cuma makanya itu dia, gue datang ke sini adalah ternyata tujuannya untuk menghealing tempat itu, karena 2 hari setelah ini sehari setelah ini gitu ada acara orang Hindu yang pengen berdoa di situ, acara keagamaan. Nah jadi supaya doa-doa itu sampai ke atas gitu ya, jadi tidak terhambat oleh energi negatif. Nah setelah di cleansing, jadi saya tugas saya ini adalah sebagai cleanser atau healer di sini untuk menghealing candi ya. Saya sendiri deh healing tidak. Saya sendiri menghealing diri saya. Gitulah pokoknya ya. Tugas saya, pekerjaan saya itu.
Jadi besok-besok kalau misalkan ada job-joban untuk menghealing candi, saya bisa kok, calling saya aja. Nah malamnya abis dari Candi Prambanan ini ke sini nih, ke Merapi, desa apa sih gue lupa. Nah itu ikut Topo Bisu malam satu suro. Rencananya gue pengen namatin sih Merapi ini nih, ternyata kagak sampai. Saya namanya juga asam lambung kumat ya, jadi nyampe pos pertama doang, sampai apa tuh air terjun Putri ya apa sih itulah itu. Nah jadi ya udah nih, kira-kira begini nih, ada dari desa tersebut yang datang tuh dari mana-mana guys, dari sejarawan, dari media, dari mana-mana, pokoknya banyak yang ikut gitu karena kan dipublish di sosial media ya. Jadi gue daftar dan ini niat ya, iya emang niat banget sana. Saya penasaran, saya pengen ikutan malam satu suro di Jogja seperti apa. Ternyata seperti ini, seru banget. Cuman sayangnya saya salah strategi. Makan siang saya pakai chili oil, that's why saya asam lambung. Emang agak terlalu nggak punya otak sih di situ ya. Jelas emang tuh makan aja tuh kerjanya. Agak sedikit menyesal karena tidak bisa menyuntaskan perjalanan ini sampai garis finish ya, tapi ya sudahlah ya. Yang penting kita sudah coba dan mungkin lain kali kita akan kembali lagi untuk menyelesaikan misi ini. Oke, karena misi ini belum selesai. Masih setengah perjalanan lagi saya. Oke. Semoga one day, suatu hari nanti kita bisa ikut join ini lagi, oke? Okay, we arrived at Pantai. Dapat view yang bagus. Lihat muka gue di sini bahagia banget. Lihat beginian aja gue udah bahagia, apalagi sama kamu. Ya, capek banget, Rul. Bagus banget itu. Coba taruh gue mau capture deh. Kalau lu tanya gue takut apa enggak kesini, gue takut jujur. Karena apa? Itu air. Gue takut air, say. Gue sendiri banget nih kesini. Gue takut, bener, sumpah deh. Udah, aduh, ya Allah, angin. Udah malamnya gelap banget lagi, say. Bandul deh kemana-mana. Tapi ya namanya tugas kudu dijalanin ya. Ini kita jalanin aja dah nih. Ya udah, kita foto-foto dulu sambil nunggu maghrib. Abis itu baru deh prosesi yang walaupun gue juga takut banget itu kena air pantai, padahal kudunya harusnya gue nyemplung, tapi kan namanya juga kita takut ya, gimana ya, ya udahlah ya, jadinya begitu aja udah, kucek kaki doang udah. Itu juga ya Allah, padahal gue walaupun udah dijaga tuh air, tetep aja gue emang dasar traumatik, emang bocah traumatik emang ini. Udah segini aja dulu sampai sini. Nanti kalian nonton vlog berikutnya part 3 deh. Ini sampai Parangtritis, abis itu kagak ngapa-ngapain lagi, udah selesai. Ini jadi kayak ngalai banget ya sih rambut gua. Astaga. Kayak ini loh Ian Kasela. Aduh anginnya bro. Dah aku mau prepare karena nunggu maghrib. Udah mau siap-siap. Yang penting udah sampai sini.